ngurus-ngurus makanan paling konsumsi mau saya bilang gitu. Punya dasar lah, pernah latihan teater. Iya. Walaupun nggak lama ya, ada tukang pos. Iya. Pokoknya ada tamu, lama-lama naik satu scene yang agak banyak. Iya. Junior saya tuh yang nggak mau saya dibilang Arbot jadi Afgan. Harus ganteng. Wih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di KMCI Channel dalam program Kreasi Podcast Bersama Berkreasi. Oke, selalu like, subscribe, komen, dan share KMCI Channel dan follow IG KMCI Studio supaya teman-teman dub lover bisa menikmati bintang-bintang tamu kami yang menginspirasi tentunya. Dan kali ini bintang tamu kita adalah seorang musisi. Wow, keren. Dia di negaranya dipanggil Afgan. Entah apa itu Afgan, apakah Afgan penyanyi top Indonesia atau penyanyi yang lain, tapi banyak teman-teman dubber memanggilnya Afgan. Kita panggil. Inilah Arif M. Nur. Halo, Bang Arif M. Nur. Iya. Itu sebenarnya Afgan itu apa sebenarnya, Bang Arif? Karena saya sering banyak mendengar dari teman-teman, udah bina sama siapa? Sama Afgan. Kadang-kadang ada yang nyebut Arbot. Nah, ini yang mana yang benar? Afgan atau Arbot? Sebenarnya itu cuma istilahnya cuma ngeles aja. Kalau Ngeles. saya dipanggil Arbot, jangan Arbot dong, Afgan. Oke. Arbot apa ya, Pak Arif? Ya. Enak ya, Ya, oke. Afgan itu? Afgan itu kan itu sebenarnya julukan dari teman-teman juga tuh. Iya. Junior saya tuh yang nggak mau saya dibilang Arbot jadi Afgan. Afgan. Harus ganteng. Kan? Wih. Oh, jadi Afgan itu. Iya, memang sebenarnya sih dulu pernah. Iya. Pernah ganteng. Pernah ganteng. Nah, kalau Arbot? Saya udah bilang tadi saran. Oke. Jadi kalau sebetulnya Arbot itu adalah singkatan dari Arif. Oke. Karena mungkin bertopi ya. Iya. Arif bertopi. Bertopi. Bener loh, Pak. Artop dong, Artop. Arif Iya. Iya. Bang Arif, masih aktif di dunia dubbing? Alhamdulillah masih. Katanya juga aktif di musik ya? Iya. Punya Sebenarnya dari dulu tuh masih ya memang udah aktif. Iya. Cuma karena sekarang berhubung udah boleh dibilang udah agak senior, Agak senior. sudah tidak muda lagi, jadi Oke. frekuensinya akan berkurang. Iya. Ya jadi ya yang dulu saya gali lagi lah, saya coba cari kegiatan. Oke. Biar nggak apa Jenuh. ya, biar nggak boring lah gitu. Iya, menikmati hidup ya. Di rumah. Iya. Masih ada grup organ tunggalnya? Organ tunggal masih. Masih ya. Itu biasanya untuk acara-acara kawinan. Kalau nggak salah pernah juga ya tampil di sunatan anak saya ya. Iya, Sekarang iya. udah gede, Pak. Udah. Iya pernah dulu ya. Iya. Bahkan duet sama Maya. Asmayo. Maya Asmaro. Nah, kembali ke dunia dubbing. Awalnya di tahun berapa, Pak Arif terjun ke dunia dubbing? Tahunnya mungkin 91 ya. 91. 91. Ya. Dulu saya awal dubbing tuh film Osin. Osin di TVRI. TVRI. Oke. Tapi sebelum itu berangkatnya saya itu sebenarnya dari PU, Pak. Apa tuh? Bukan peran utama. Bukan peran utama. Pembantu umum. Seriusan? Serius. Pembantu umum di mana ini? Di filmnya atau di? Di dubbing. Oke. Jadi saya ngurus-ngurus konsumsi. Untuk para dubber. Para dubber. Karena waktu itu saya belum bisa dubbing. Iya. Sambil menyelam air, dan kebetulan itu kan saya mungkin dulu masih nggak jelas gitu kan. Iya. Jadi masih serabutan. Oke. Nah kebetulan almarhumah itu kakak ipar saya, Kak Pipit. Oh iya. Jadi kalau penonton yang dulu ya paling Sering tidak nonton ibunya tahu TVRI lah. ya, sering nonton TVRI. Keluarga Ratu Asia. Betul. Itu beliau
Iya, 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 iya. Nah, kebetulan beliau dapat project dubbing, Dilibatkan. libatkan. Iya. Bisa apa? Belum bisa dubbing kan? Nggak bisa. Iya. Tapi saya mau, saya bilang gitu. Nggak ada, kalau gimana dong, daripada bengong, paling ngurus-ngurus makanan, paling konsumsi mau saya bilang gitu. Oke. Tapi satu syarat, saya boleh belajar, saya bilang gitu. Iya. Ya, silakan aja kalau mau belajar. Ya nonton aja lah, paling bisa lah gitu. Itu hampir tiap hari dubbingnya? Seminggu 4 kali. Seminggu 4 kali. Sampai Kamis. Oke. Jadi saya setiap hari itu ya Senin sampai Kamis ke TVRI. Dubbernya saat itu pemain sinetron terkenal ya. Ada Pemain banyak. almarhum Nizar Zulmi, terus F. Sukawati, Nah, Mbak Ati Cancer, Mbak Ati Cancer. Lia Lizara. Iya, Lia Lizara, betul yang pengisi suara apa ya? Farida di Misteri Gunung Merapi. Oh, iya. Iya. Terus Pak Amin yang jadi jin itu. Oh iya, Pak Amin, Jin dan Jun. Jin dan Jun. Wah, mantap banget. Hah? Saya penikmat film-film jadul, sinetron jadul. Iya. Jadi saya tahu gitu. Ketahuan ya, kelahiran berapa gitu. Nanti saya nggak sendirian. Gak sedih ya. Jadi kalau beliau bilang saya ini ternyata Dabber udah senior, ya ternyata nyambung gitu. Nah, selama di produksi Osin itu berapa lama Pak Arif bisa akhirnya tergabung dalam produksi Osin dubbingnya? Relatif sebentar sih Pak, nggak lama itu, saya sekitar 2-3 bulan. Ya awalnya saya dilibatkan jadi krodit. Kredit, oke. Krodit pasar tuh Pak. Ya, Krodit pasar dapat 1-2 dialog. Ada tukang pos. ya, Pokoknya ada tamu, lama-lama naik satu scene yang agak banyak. ya. Wah ini ada peran remaja nih gitu. Dapatlah saya tuh gitu. Kalau nggak salah itu anaknya Osin gitu. Iya. Remaja. Ya benar tuh, mana tuh sampai dia ikut tentara kalau nggak salah, yang wajib militer. Wajib militer ya. Oke. Sampai akhirnya dewasa peran itu, cari casting nggak dapat, akhirnya saya juga dapat gitu. Alhamdulillah gitu. Sampai tua itu kalau nggak salah. Berapa tahun tuh Pak produksi Osin? Nggak sampai 1 tahun, 8 bulanan lah. Nah, setelah dari produksi Osin, Masih di TVRI. Nah kebetulan teman-teman waktu itu mereka lari ke Indosiar. ya Teman-teman ke Indosiar, saya udahlah ikut. jaga kandang aja lah. Masih di TVRI. Sempat ikut juga film yang sebelum saya dubbing itu, Ya, produksi lagi Orin. Orin. Saya masih ikut. Terus film-film Arab untuk Ya. Ramadan gitu. Turki masih ikut saya. Tapi udah dapat peran tuh ya? Udah dapat peran. Dapat peran. Tapi dengan tim dubber yang sama? Apa udah berbeda? Seniornya masih sama. Masih sama. Ya terus muncullah yang baru-baru dulu seperti kayak Pak Yoso, Toto Kope. Oh, mereka juga berawal dari TVRI ya? Dari TVRI mereka diajak Ya. Bang Solihin waktu itu. Bang Solihin. Solihin Cililitan. Oh, beda ya. Kalau bukan. Oke. Nah, sebenarnya Pak Arif ini punya basic nggak? Entah teater atau apa, hingga pada saat di TVRI itu dengan relatif mudah bisa gabung menjadi dubber. Ya kebetulan gitu, makanya saya berani, saya bilang saya mau jadi PU lah. Dengan salah saya boleh belajar. Saya yakin karena saya punya kemampuan, punya dasar lah, pernah latihan teater. Yeah. Walaupun nggak lama ya, punya basic teater. Terus kebetulan punya basic musik ya, vokal. Yeah. Ya. Saya dulu vokalis. Iya vokalis. Widih. Keren. Nggak salah itu Afgan ya. Oke. Nama grupnya saat itu Tambal Band.
Atau The Kill Band. Karena nggak terkenal jadi percuma Ya, saya pikir tambal band gitu. Nah, setelah dari sekian tahun jaga kandang di TVRI, akhirnya Pak Arif, Ya mulai teman ngajak-ngajak, lu jangan di sini aja lu katanya, ayo mana lu? ya saat itu kan dubbing udah mulai menjamur ya, tahun booming. 90-an iya, booming, ada banyak telenovela. Saya sempat ke RCTI. Oke. Pertama itu ya peran-peran ya memang yang udah berjalan, terus ada butuh peran tambahan, saya Oke. masuk film telenovela apa itu saya lupa itu. Ya. Terus kemudian saya uh, ada di satu produksi itu Power Rangers. Oke. Peran si Bulknya itu mundur karena kesibukan, ya beliau termasuk yang orang ke Indosiar gitu. Iya ya, Bulk itu yang gendut itu ya. Bulk dulu. Oke. Jadi saya ngegantiin Bambang Utoyo. Bambang Utoyo, pengisi suara si Unyil, bukan? Unyil, ya. Oh, oke, si Unyil yang pertama ya. Iya. Iya. Nah, setelah itu? Setelah itu ya mulai dari situlah tuh ke Cakrawala, ke Nuansa. Akhirnya dipercaya jadi pengarah dialog ya di Cakrawala. Ya. Oke. Ya sempat jadi Mara Dialog di Cakrawala, terus sebelumnya di kalau PD saya kebetulan di Pluit dulu di RCS. Oh, sebelum Cakrawala Studio. udah ada RCS? Ya, RCS Studio kebetulan waktu itu masih di Pluit. Sewa atau sudah studio sendiri ya RCS? Studio sendiri. Oh, studio sendiri. Tahun berapa tuh, Pak? 2000-an atau 99. 2000. Terus di Cakrawala tahun? Cakrawala saya dari tahun 95 gitu, 96 itu ya 94 95 saya di Cakrawala. Iya, tapi kan udah jadi PD kan? Iya. Karena kan saya juga ikut oke. produksi Iya. sama Ternyata Bapak. lebih tahu ya. Iya. Iya. Aduh, jadi ketahuan kan saya. Sayanya. Waktu itu saya sampai jadi PD Iya. di FKN ya. Film-film Malaysia ya. Iya. Termasuk yang diceritakan Arif Arif Yanuar Yanuar, kemarin. Dan itu produksi Ultraman di FKN juga, bukan? FKN, ya. Bapak sebagai Ultraman Leo. Wih, peran utama. Boleh Pak satu dialog Ultraman-nya, Pak? Waduh lupa. Saatnya berubah. Ultraman Leo. Wih. Kok jadi kayak Bukan begitu suaranya ya. Mungkin agak lebih tipis lagi gitu. Oh, lebih tipis lagi. Iya. Dan apa yang paling ikonik memang film Ultraman saat itu yang pernah didubbing Pak Arif. Iya, Ultraman Leo ya. Itu yang paling ikonik ya. Ya mungkin itu. Ya, saya ingat saya ya mungkin ya. Heeh. Karena terlalu banyak juga udah. Wih, gile. Karena memang banyak, memang mereka produksinya banyak gitu. Oke. Dan Termasuk Tokyo Love Story. Tokyo Love Story di situ juga. Peran utamanya siapa, Pak? Saya juga. Widih, akhirnya saya bisa tidur nyenyak. Maaf Inten ya. Kalau dengar suaranya sih mungkin waktu pas zamannya suaranya bagus deh. Iya, coba deh Pak satu dialog Pak. Apa tuh? Tokyo Love Story. Nah, itulah yang saya lupa. Tapi Ya, yang kira-kira yang kalimat-kalimat merayu lah atau menggombal. Ultraman Leo. Love you, apa? Tokyo Love Story. Itu kan mereka udah berumah tangga ya, udah berumah tangga. Oke. Momoko, jangan lupa masakin aku mie goreng. Nah. Momoko, jangan lupa masakin aku nasi goreng ya. Wow, kok apalan yang nonton ya? Aduh, terpengaruh nih bintang tamu kita. Oke, pokoknya di Tokyo Love Story jadi peran utamanya. Terus Ultraman juga peran utama ya. Wow, luar biasa memang Pak Arif ini. Akhirnya ketemu. Dan yang saya ingat juga dia biasa ngisi suara Jet Li kalau di di Cakrawala. Hampir semua film Jet Li Ya, Bapak ini yang ngisi. beberapa kali ada. Iya.
Oke. Guru, izinkan aku untuk membalas dendammu. Hiya! 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 Nah, Pak Arif itu kan tidak hanya di Cakrawala ya, atau FKN, ada juga sempat di Bu Joko ya, Kemandoran. Oh iya. Telenovela yang akhirnya Iya. ketemu dengan penggemar ungu itu ya. Iya deh, di apa ya, kalau nggak salah Widya namanya ya. Vidya, iya betul. Widya, iya. Vidya Ya, sempet, Pro. itu setelah Krismon tuh, saya ke Pluit, Ya. ke RCS. Tapi dari pagi sampai siang saya di Kemandoran gitu. Mm-mm. Ya. Nah itu saya saya punya pengalaman, boleh dibilang kenang-kenangan yang Tidak terlupakan. terlupakan. Apa tuh, Saya Pak? dapat peran itu peran Manjangan. Oh ini Pangeran Menjangan. Pangeran Manjangan ya. Oke. Pangeran Manjangan itu. Oke. Ya tangan dong umur gue. Naskahnya itu, dialognya itu dari awal sampai akhir itu dialognya saya semua. Iya. Dari halaman 1 sampai halaman terakhir. Mungkin cuma 1-2 lembar yang lolos dari sekian 10 lembar. Widih. Tuh. Tayang di mana tuh ya? Cukup TPI ya? bangga tapi cukup sakit juga. Oke. Kenapa tuh, Pak? Dialognya banyak, peran utama, Heeh. bayarannya sama. Karena flat memang Iya, itu iya, iya. konsekuensi. Itu yang di mana tuh? Yang di Kemandoran? Di Kemandoran, Oh, iya, iya. Berarti tayangan untuk TPI saat itu ya? Iya, untuk TPI. Iya, iya, iya. Jadi ya lumayan kenangan yang tak terlupakan juga itu. Tapi hebat juga tuh Pak Arif, pagi di Kemandoran, malam di Pluit. Iya. Saya sempat ikut juga itu ya, merasakan saat-saat itu. Ya, karena saat itu kan kita tuh habis dilarang Heeh. Tuh. Gabi, terus Krismon. Cukup Oke. panjang juga itu. Heeh. Jadi ya membangunnya boleh dibilang kayak Pertamina lah, dari titik nol ya Pak. Oke, Pertamina. Ya. Kos bingung. Pertamina. Saya bingung dubbing sama Pertamina apa hubungannya? Ternyata nyambung kan? nyambung. Kita mulai dari nol. Nah, Ya, Kalau siap. itu orang tertatih-tatih, mau Iya. tidak mau kan gitu. Betul. Mereka mungkin banyak ya dapur-dapur yang dapat langsung enak gitu kan. Iya. Dapet yang fee-nya lebih tinggi gitu Betul. kan. Kerjanya banyak. Ya, kita-kita nih yang ya dulu bareng-bareng almarhum Ipang. Bareng ada Enoy gitu tuh. Oh, iya. Saya diajak mereka itu ke Pluit. Betul. Ya itulah dari pagi sampai malam ya. Iya. Pokoknya jadi Bang Toy kok saat itu. Betul. Kerja mulu ya, Pak. Jam mulu. Nggak kayak kaya Nggak kita. berlihat. Nggak kayak kaya. Sampai pusing saya, Pak. Teman saya dulu masih pakai mocin itu. Oh iya. Iya. Saya ya, Pak. Nah, sempat lama juga di RCS saat produksi telenovela itu booming ya. Ya. Itu Waktu untuk itu Indovision. ya. Iya. Itu berapa tahun, Pak? 10 tahun ya? 10 tahunan, ya 10 tahun. Karena 2 kali kontrak itu per Iya. tahun. Oke, itu sebulan 10 tahun lebih. sebulan pulang sekali ya, sebulan sekali atau seminggu sekali? Enggak. Tahun sekali. Sampai anak lupa manggilnya ya. Minggu ya. Manggil om. 2 hari nginap, ketiga harinya pulang gitu. Oke. Kecuali di awal-awal kadang full 1 minggu tuh. Iya, saya lihat itu gila itu kerjanya 24 jam. Kadang malam minggu masih nginap gitu. Luar Lama-lama biasa. Udah ketemu itunya lah formulanya. Jadi lumayan udah bisa pulang. Keluarga nggak komplain tuh, Pak? 2 kali. Keluarga nggak komplain? Komplain. Komplain. Iya. Ah ya nggak Tapi kan saya pulang-pulang. jawab dengan rupiah. Wih, ya. Sudah mendiamkan segalanya. Oke. Nah dari dubbing ini apa yang Pak Arif dapat sampai ya materi sampai menguliahkan anak atau gimana? Ya, alhamdulillah sekolah anak saya selesai. Saya kebetulan keluarga kecil, punya anak 4, istri 1 gitu. Ya, kendaraan ada lah. Itu dari dubbing ya? Alhamdulillah juga saya sudah
berhasil dengan jeripaya saya mencicil rumahmu ya. Wih, luar biasa. Sudah lunas. Di Cikarang ya? Iya, dekat sini di Cikarang. Cikarang. Oh, Pak, Iya. kereta 1 jam doang. Itu ada lagunya tuh Cikarang. Lagunya Raffi ya? Iya Pak. Pak tahu nggak lagunya itu? Belum tahu saya. Cikarang atau 50 tahun. Udah bilang, dengerin dulu. Iya. Tuh, ayo Mas, sama kita. Nah, pengalaman unik Pak di dunia dubbing apa Pak? Yang seru, yang unik, yang lucu, yang sedih, yang horor. Ada nggak? Selain yang Pangeran Menjangan tadi. Ada yang unik kalau dulu saya pernah dubbing di PFN. Oke, PFN ya. Itu kebetulan film untuk Indosiar itu. Kita tik di studio besar itu kan. Ya. Jadi karena itu khusus untuk layar lebar sebenarnya kan. Areanya cukup luas lah. Oke. Atau kita tik film 101 Proposal gitu kalau nggak salah itu. Ya. Saya masih ingat ceritanya bagus gitu. Nah, ketika itu waktu yang take itu kebetulan yang cewek, Endang Kadir gitu. Oke. Kita kan waktu itu masih zaman rolling ya. Iya. Itu nunggu di belakang jadinya, karena ruang PD-nya juga nggak ada pembatas gitu kan. Oke. Kita nunggu di belakang begitu take. Nah, mereka kan masih pakai sistem kayak layar lebar. Iya. Selesai take mereka playback. Playback maksudnya? Playback itu kalau kita preview ya. Oh, preview. Oke. Playback. Iya. Ya, melihat hasil Iya. ya. Begitu selesai dialog nih, ada yang ketawa. Oke. Merinding semua. Padahal mereka waktu itu Mbak Endang itu nggak ketawa gitu. Oke. Begitu selesai dialog terus. Serius Pak? Serius. Namanya sound effect gratis. Iya. Terus? Ya, Pak. Ya, lucu jadinya. Kita nggak merinding, lucu gitu. Oke. Wah, serem juga kita ya. malah ketawa gitu. Dah, lu ketawa dong kata. Videonya itu Bang Yahya gitu. Enggak. Tapi PD ada di situ ya? Video ada di situ. Dan teman-teman yang lain juga ada di situ? Ada di situ. Di ruangan itu? Karena kalau yang sebenarnya kan mereka PD itu di atas. Tapi karena kita yang untuk TV ya, jadi satu itu aja. Jadi di satu ruang kayak gini lah ya? Ruang gitu. Jadi pokoknya begitu take kita paling pilih, oke, silent ya, silent. Jadi kayak syuting aja, silent ya. Oke. Gitu. Begitu playback terus langsung ketawaan siapa tuh ya? Wah, Dia mau ikut serem dubbing juga kan, bisa. Ya Mungkin- mereka akhirnya bilang begitu. Oh, mau ikut dubbing itu. Iya, atau mungkin mantan dubber. Besarin hati aja. Iya. Perang dia. Serem ya. Pulang aja. Apa-apa dia mau ikut dubbing. Itu prosesnya malam atau siang? Malam. Oh. Nggak tahu Iya. malam itu kalau Ya nggak atau tahu mungkin penunggu di sana merasa keberisikan. Ya mungkin juga gitu. Iya. Atau memang itu mau diajak dubbing kali, mau diajak dubbing. Oke. Itu tadi pengalaman unik ya. Nah, baru sekarang kita ngomongin suka duka nih. Sukanya sebagai dubber. Sukanya ya kita bisa ketemu teman-teman dari yang muda sampai yang tua, yang Oke. senior kita. Kalau yang dari senior kita bisa banyak belajar. Dari junior kita bisa jadi berjiwa muda lagi gitu. Oh, iya. Dan kalaupun mereka mau, ya kita bisa memberikan ilmu yang pernah kita dapat. Gitu. Ya. Dan ya kita hampir nggak ada batasan umur kalau sama mereka itu. Kadang-kadang ya lo manggilnya lu gua aja gitu sama yang muda kan gitu. Mereka banyak kan anak-anak kuliah gitu. Saya waktu itu kan udah punya anak 2 ya, mereka masih, "Bang, lu tik di mana Bang?" gitu. Manggilnya abang gitu. Tapi ya udah memang kondisinya kayak begitu, kita terima aja. Ada yang manggil ayah. Nah, ada yang manggil ayah. Ayah Pak Ayah. Ayah, gitu. Ayah pulang dulu ya. Mau muda nggak jadi ya? Dialog. Jadi, orang itu masih lagi belajar dubbing jadi Iya. dialog. Ayah pulang dulu ya gitu. Oke. Dukanya Pak? Dukanya hampir nggak ada. Wah.
Kecuali nungguin honor aja. Kadang-kadang agak yang telat. Mungkin ya. orang yang bernama Arif sama ya. Arif Yanuar kemarin nggak pernah merasakan duka. Dia asik aja enjoy dengan dunianya. Iya. Kalaupun honor lagi terlambat, ya udah, memang belum waktunya, rezeki kita turun gitu. Oke, wah. Ya bondok lah bro. Biasa sekali bapak ini. Pokoknya ada studio ini pakai ya. Ini Arif M. Nur nih, Arif Nur. Di satu studio kita memang mengalami keterlambatan. Ya, tapi di studio lain kan kadang-kadang kita belum berharap aja udah cair. wih, iya. Ada memang yang tepat waktu 1 bulan sekali, Ya, itu 2 kalau minggu sekali. itu kan untuk dubber yang banyak dubbing. Kalau cuma satu tempat, Kan pada saat itu saya lagi masih muda. oh iya, benar. Masih banyak inilah. Masih banyak job ya. Masih banyak job. Masih luar biasa tenaganya. Iya, hampir banyak yang saya tolak. Wih, Wow. sombong amat kata Mandra. Oke, Marif. Biar lebih seru lagi kita ke sesi berikutnya, yaitu sesi games. Nah, Tadi nggak ada cerita ada gamenya. ini menjawab 10 pertanyaan, Pak Arif. Bonus, Pak. Bonus. Oke, kita mulai, Pak Arif. Yang pertama, jadi dubber atau musisi? Nggak boleh dua-duanya. Nggak boleh, harus satu. Agak sulit ini. Iya, karena berawal dari musisi ya. Ya, jadi kalau harus memilih ya dubber lah. Dubber. Pendaringan soalnya. Di Iya. musik saya belum bisa jadikan sebagai pendaringan. Oke. Side job. Betul. Pendaringan berarti ada penjalaan. Iya. Gorengan. Itu jaring, Pak. Oh, itu jaringnya. Salah ya. Nah, itu di peluit, Pak. Oke, yang kedua, pilih antagonis atau protagonis? Protagonis. Protagonis. Lebih mudah. Karena keseringan jadi peran utama ya. Sesuai dengan karakter juga, Pak. Oh iya, terima kasih jawabannya. Masuk, Pak. Oke, ketiga, kalau seandainya dilahirkan kembali, pengen jadi presiden atau tetap jadi dubber? Dubber aja. Dubber aja. Kenapa nggak mau jadi presiden? Dubber bisa jadi presiden. Oh, Bukan suaranya. betul. Ngisi suara. Saya pernah ngisi Obama loh. Oke. Presiden Amerika. Oh iya. Kalau presiden belum tentu jadi dubber. Jadi dubber. Iya, benar. Nggak mau kali. Iya, benar juga ya. Oke, yang keempat, lebih suka dipanggil Arbot atau Afgan? Beban sama-sama berat. Ini hanya orang yang tahu aja ya. Kenapa Arbot, kenapa Afgan? Panggil Afgan terlalu melambung. Iya. Kadang-kadang malu. Gitu. Malu, oke. Tapi anak-anak di Tapi rumah. Pak, kadang-kadang begitu loh. Itu yang sering masih sampai sekarang masih manggil itu Ibu Siwi. Oh, Ibu Siwi. Bang Afgan. Oke. Dubber yang baru nih. Iya. Kok nggak ada lusuk pipitnya gitu ya? Apa lu gak terima lu berpakai apa? Ini sebenarnya. Iya. Ada yang bisik Afgan. Oke. Oke, yang kelima. Honor dubber atau honor manggung? Honor dubber. Honor dubber. Lebih sering. Lebih sering. Oke, manggung sekarang ini Sebulan biasanya sekali. sebulan sekali. Ya, seminggu Biasanya di sekali. mana, Pak? Saya kebetulan sekarang ini ya ngerekrut musisi-musisi yang Muda. tua. Yang tua. Oke. Ya kita bikin grup lawas lah. Oh, jadi lawas band. Lawas Oke. Investor dapur nggak? Butuh suara bro. Dapur. Ya kebetulan saya bawain lagu-lagu grup itu kayak The Mercies, Mamba. Oh, ide. Pokoknya zaman-zaman 60-an dah ke grup AK. Gila. Saya yakin Pak Erik belum tahu dah. Iya, saya nggak tahu lah. Saya kan biasanya yang denger K-pop gitu, BTS tuh saya. Iya. Favorit grup gitu. Oke, luar biasa. Biasa di luar lah.
Saya emang penggemar K-pop, tapi saya demen sama Brody Pesolima, Pak. Hampir sering menyanyikan lagunya. Sering saya dengar itu. Oh iya. Oke. Cari pelamar, Pak. Film kartun atau film realis? Realis. Kenapa, Pak? Kartun kan lebih mengeksplor. Gampang aja, Pak. Oh. Kartun kan kadang-kadang kita harus mencetak suara, Pak. Iya. Merubah suara kan. Tapi pernah ya dubbing kartun ya? Iya sering. Sering ya. Belum lama saya ngisi Conan loh. Wih. Conan? Widih. Jadi Conan? Bukan. Bukan. Siapa namanya yang ganti Pak Solehin saya tuh? Oh, detektif ini. Ini Conan. Oh, detektif Conan maksudnya. Iya. Oh, saya kira Maaf ya, Pak. enggak, Itu- ada juga Conan yang itu apa-apa laga-laga yang zaman dulu tuh ada Conan yang dimainin sama Arnold. Ya kan, zaman Arnold dulu lagi, suaranya kan? seger itu. Conan juga kan? Itu kan, Pak. Ada, Pak. Ada juga Bukan Conan itu. merek itu namanya Conan. Iya. Itu kan komedi tengah malam itu. Gitu loh, Pak. Sempat jadi ngisi Conan ya. Iya. Apa jadi bosnya? Tadinya Kang Sol itu Bapaknya. siapa? Bapaknya kan, bapaknya Conan kan. Bapaknya Conan. Yang detektif apa itu? Oke. Mori ya kalau nggak salah namanya. Kalau nggak salah namanya. Wah, Anda penggemar juga ya. Iya. Oke. Nonton dan pembaca. Yang ketujuh, dapat klien ribet. Ini untuk manggung ya, Pak. Dapat klien yang ribet, honornya gede. Atau klien biasa aja, tapi honornya kecil. Misalnya diundang kawinan atau sunatan atau apa. Tetap ya kita cari yang kita pilih pasti honornya gede. Walau- Seribet apapun kita Seribet perjuangkan apa? lah. Oke. Misalnya suruh apa nyanyi sambil lari-lari, Iya. nggak masalah ya. Sambil lari kadang-kadang nyanyi nggak berhenti gitu kan. Oh gitu. Nggak masalah ya. Nggak Mendingan yang masalah. itu ya. Iya Saya ya. emang agak lebih suka menerima tantangan sebenarnya. Ya, oke boleh, Boy. Klien yang mau Kenapa? mengundang Bapak ini. Oke, yang ke-8. Kehilangan handphone atau kehilangan dompet? Handphone aja lah. Kehilangan handphone. Kenapa? Kalau dompet banyak isinya Pak. Walaupun handphone itu kan istilahnya banyak nomor-nomor teman, Iya. klien gitu. Iya. Kalau Oh, Bapak masih pakai buku kecil yang ditaruh di dompet itu ya? Ya Allah. masih ada, Oh, masih kan? Masih Iya, iya. simpen emang gitu. Jadi Kan kalau bukannya lebih praktis di kalau handphone. handphone hilang saya bisa nyari di situ. Oh gitu. Kalau duit hilang kan ya, dompet ada isinya ada duitnya ya. Oh iya. Biasa salah Ada kalau duitnya kan. pria-pria yang Kalau ada duitnya kan kita bisa beli HP lagi. Oh iya. Beda sih, Pak. Beda nar bapak-bapak yang bawa uang 5 juta di dompet. Iya. Saya masih gaptek nggak bisa pakai ATM apalagi pakai ATM banking gitu. Oke. Aduh. Iya. Ya. Kan kita dari itu ngomongnya bukan ATM Pak, dompet. Dompet. Oke, berikutnya, Pak. Pilih warna ungu atau biru? Biru, Kenapa biru? biru terong. Oke, kalau biru bisa disebut biru terong ya. Untuk menggantikan warna ungu. Iya. Kayaknya ada klik baliknya kenapa bisa nyala? Oke, yang ke-10. Bingung kan dia? Biru terong ya. Banyak daripada apa? Biru daun? Biru daun. Tahu nggak biru daun apa? Biru. Ijo. Biru daun. Iya. Daun warnanya apa? Ijo. Biru terong. Terong warnanya apa? Ungu. Kita berdua. Oke, terakhir. Hidup tanpa dubbing atau hidup tanpa musik? Hidup tanpa musik. Lagu dangdut dong. Ya kalau untuk hidup ya tanpa musik lah. Hidup tanpa musik. Oh, lebih baik hidup. Iya, mau pilih Lebih mana? baik ya, lebih baik Iya, hidup tanpa dubbing tanpa atau hidup dubbing. tanpa musik? Lebih baik hidup tanpa dubbing. Musik lebih. Lebih memuaskan batin saya. Gitu. Oke, walaupun dari segi pendaringan atau penjalaan lebih kecil daripada kecil daripada dubbing dubbing. ya. Ya, pendaringan dan penjalaan. Oke. Mungkin Pak Arif dari sekian tahun menjadi pengarah dialog punya dubber favorit. Dubber favoritnya cowok cewek siapakah? Kalau cowok favorit saya almarhum.
Almarhum Ipang. Ipang, oke. Spesialis pengisi Sahrukan ya. Oke. Karena almarhum itu kalau memerankan karakter itu total. Iya. Jadi dia tuh melihat mulut si peran itu benar-benar disamain. Betul, sampai desah nafas pun sampai dia mirip. Ada karakter Sahrukan kan Iya. setelah bicara tuh dia sering begitu. Nah itu dipakai sama dia. Luar biasa. Dan ya dia kuat dubbingnya. Iya. Sampai pagi pun mau gitu. Kalau untuk yang cewek? Kalau cewek hampir semua. Hampir semua ya. Hampir semua. Oke ya. Nggak ada yang paling favorit ya? Nggak ada. Termasuk biru. Mancing, Pak. Saya mau ngomongin biru tuh. Salah. Oke, dikat aja biru terongnya ya. Oke. Nah, tips untuk para dubber pemula Pak, yang ingin menjadi dubber seperti Pak Arif yang biasa ngisi Jet Li atau peran-peran utama. Siapa tahu kan nanti Jet Li-nya ada yang penggantinya. Tapi Jet Li-nya udah tua ya, seumuran Pak Arif ya. Ya nggak mungkin ada penggantinya sih Pak. Mungkin ada pengganti pemain barunya. Ya, nah apa tipsnya? Ya, anaknya Jet Li, Jeffrey. Standar aja sih Pak. Ya, apa tuh Pak? Tipsnya standar aja kayak udah yang pernah dikasih sama dubber senior lain sama. Oke, Ya, apa tuh? Mau Belajar. dan selain kemampuan juga yang harus kita jaga ya tipikal kita ya, karakter kita ya. Oke. Apa gunanya kita kalau punya kemampuan yang hebat yang luar biasa tapi kita tidak bisa menjaga karakter individu kita sendiri gitu. Attitude, lebih ke attitude. Attitude lah ya. Oke. Ya maksud saya gitu attitude. Saya bingung tipikal. Tipikal itu Oke. merek mesin Pak. Iya. Merek TV Ya, Pak, tipikal. attitude, iya. Harus dijaga benar-benar jangan sampai ya sama senior songong Oke. sama PD Ya, ya, baru terutama sama PD lah kita baru kerjasama. 2-3 judul udah. Wah. Ya, apalagi pas dapat di studio yang viral itu kan Iya. itu mahal, begitu dapat di studio lain kok cuma segini sih gitu. Iya. Mereka nggak tahu kita tuh merangkaknya dari situ malahan gitu. Betul. Nah, Berangkat kalau dari mereka merangkaknya dari atas duluan berangkat begitu. dari Pertamina ya. Iya Dari nol. dari nol Pak ya. Iya. Dan satu ya harus bisa kerjasama dengan PD. Apapun kemauan PD, ya kita ikuti. Kenapa? PD yang bertanggung jawab. Oke. Apa kemauan PD ya? PD punya visi ya gitu. Kita juga punya. Tapi saat itu, walaupun saya seorang PD, ketika saya tik menjadi dubber, ya saya kita ngikutin. memposisikan diri saya sebagai dubber. Sebagai dubber, Apa kemauan betul. PD, ya kita ikutin. Resikonya retik, umpamanya. Ya. Karena apa yang kita mau PD nggak setuju gitu, ya nggak apa-apa, Ya. kita ganti transport aja ya nggak? Betul. Gitu. Jadi banyak belajar, attitude dan kerjasama. Dan ya terutama itu harus kita jaga. Jangan sampai kita orang PD itu malas ngoling kita ya kan? Gara-gara itu ya. Kayak gitu sih gitu. Pernah ngalamin Pak dubbernya? Pernah Sering ya? dan dubbernya juga bukan apa-apa. Oh. Dubber biasa tapi attitude-nya seperti Wah, seperti Gitu. artis. ngeselin lah. Oke. Nah itu kan mematikan rezeki kita juga. Betul. Dengan langkah kita gitu. Betul. Walaupun Oke. punya kemampuan hebat ya itu sayang kan. Apalagi nggak punya kemampuan yang standar-standar aja lah gitu. Iya. Masih banyak yang lain, pasti mereka milih yang lain. Betul lah. Ngapain? Udah standar songong ya kan? Udah songong standar. Mendingan naik motor sekalian, nggak pakai standar. Standar jepit. Oke, makasih banyak Pak Arif atas waktunya bisa hadir di KMCI Channel, berbagi pengalaman, berbagi ilmu juga. Dan Double Lover, selalu stay tune di KMCI Channel. Selalu like, subscribe, share, dan komen. Dan follow IG KMCI Studio, juga IG. Pak Arif, ada IG? Enggak ada. Facebook?
Facebook Arif M. Nur. Arif M. Nur. Seperti nama bapaknya Pak Rano Karno, Soekarno M. Nur. Oke, developer, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.